Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada update informasi dari berbagai sumber, salah satunya juga tentu saja dari Fabrizio Romano. Ini terkait dengan dua pemain yang ada hubungannya dengan Manchester United, yaitu adalah Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Gue ingin mulai dulu dari Jadon Sancho, di mana juga sudah dikonfirmasi oleh Manchester United kalau Jadon Sancho ini selesai di Manchester United. Manchester United memutuskan ya tidak memperpanjang kontrak dari Jadon Sancho, dan pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Aston Villa ini akan bebas ataupun keluar dari Manchester United dengan bebas transfer. Kontraknya memang akan berakhir di tahun 2026 bulan Juni. Nah, pemain ini menarik menurut gue ya. Kalau dibahas sedikit bagaimana Jadon Sancho yang bergabung dari Borussia Dortmund di tahun 2021, jadi memiliki 5 tahun kontrak di Manchester United, dan Manchester United mentransfer sang pemain dengan angka 85 juta euro pada saat itu. Menjadi salah satu transfer yang menurut gue mungkin dinantikan oleh banyak fans Manchester United. Kenapa? Karena pada saat itu Jadon Sancho menjadi salah satu talenta muda, bahkan dia ini sempat masuk ke nominasi pemain terbaik tahunan pada saat itu ya. Walaupun tidak memenangkan gelar itu, tapi paling tidak memang memberikan sebuah menurut gue seperti kayak harapan bahwa Manchester United memiliki penyerang muda, tajam, atraktif, potensi juga sangat besar, dan diharapkan akan memberikan kontribusi juga untuk Manchester United ini dengan baik. Gaji dari Jadon Sancho juga merupakan yang tertinggi. Jadi memang Manchester United ini memberikan investasi kepada Jadon Sancho. Ini juga cukup tinggi. Artinya bukan hanya dari sisi transfer saja, tapi Jadon Sancho ini bahkan dikabarkan ya mendapatkan gaji 200.000 pounds per pekannya. Dan Manchester United berarti ya menghabiskan cukup banyak nih bagi Jadon Sancho. Cuman, nah ini dia nih, bagaimana kontribusi dari sang pemain ternyata jauh dari investasi Manchester United. Selama menjalani 5 tahun di Manchester United, Jadon Sancho ini beberapa kali mengalami peminjaman keluar, termasuk juga ke klub lamanya Borussia Dortmund, lalu juga sempat ke Chelsea, dan yang terakhir adalah ke Aston Villa. Bayangkan pemain yang direkrut dengan angka cukup tinggi, dengan investasi cukup banyak, tapi justru 3 kali menjalani peminjaman di luar negeri. Di luar klub, di luar klub Manchester United, termasuk juga di luar negeri, maksud gue termasuk di klub lamanya Borussia Dortmund. Ini menandakan bahwa ya ini merupakan sebuah kegagalan, sebuah flop menurut gue. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ini yang penting menurut gue ya, untuk tidak diulangi di periode-periode mendatang, termasuk juga musim panas kali ini. Manchester United menurut gue tidak cukup detail, tidak cukup teliti ketika melakukan pendekatan kepada Jadon Sancho. Profilnya memang luar biasa, tapi ternyata ada permasalahan-permasalahan, misalnya seperti kayak karakter, misalnya seperti kayak konsistensi, dan lain-lain ya. Dan ini yang memang menjadi masalah besar bagi Jadon Sancho, menurut gue, selama periodenya di Manchester United, di mana ya tidak 100% salah jadi dari Jadon Sancho juga sih menurut gue. Bagaimana keadaan di Manchester United sendiri pun juga, kalau gue bisa bilang ya, tidak ideal bagi pemain muda hadir di Old Trafford. Bayangkan dia datang di periode Ole Gunnar Solskjaer. Baru berapa lama dia mengalami pergantian ya manajer, dan pada saat itu kalau gue ingat, dia pun juga sempat memiliki masalah kan dengan Erik ten Hag. Walaupun ada treatment, ada percobaan untuk memperbaiki Jadon Sancho, tapi ternyata
Erik ten Hag pun juga tidak cukup panjang kan ya di Manchester United, dan ini juga merupakan sebuah catatan untuk mengembangkan pemain muda di Manchester United. Rencana yang jelas, bukan hanya jangka pendek tapi juga harus menengah bahkan jangka panjang. Tanpa hal tersebut ya, rencana yang konsisten dan penerapannya pun juga seperti itu, bakat besar dari pemain-pemain muda ini punya potensi akan selesai di tengah jalan. Dan ini menurut gue juga dengan Jadon Sancho di samping ya tentu saja situasi dengan sang pemain sendiri, misalnya karakter secara pribadi ini juga memiliki kontribusi yang juga tidak sedikit ya terkait dengan situasinya. Belum jelas nih Jadon Sancho akan kemana. Ada kabar yang juga cukup kencang mengaitkan Jadon Sancho akan kembali ke klub lamanya Borussia Dortmund. Tapi yang jelas Manchester United sudah mengkonfirmasi selesai dengan Jadon Sancho. Ini juga situasi yang memang sudah jauh-jauh hari diperkirakan. Nah, situasi yang tidak sesuai dengan perkiraan yaitu adalah dengan Marcus Rashford. Nah, ini informasi yang lain. Kenapa? Dikonfirmasi oleh berbagai sumber, termasuk Fabrizio Romano, termasuk juga Chris Wheeler dan sumber-sumber lainnya, bahwa termasuk juga dari Daily Mail ya, Mail Sport, dan dari kalau tidak salah dari Marca pun juga demikian. Intinya adalah Barcelona memutuskan untuk tidak menebus Marcus Rashford. Jadi sekali lagi ya, ini Manchester United dan Barcelona ternyata berakhir dengan Barcelona tidak akan membayar 30 juta euro opsi beli untuk Marcus Rashford. Barca tetap terbuka untuk solusi-solusi baru seperti peminjaman lainnya, dan juga bersiap untuk membuka pintu diskusi kalau Manchester United membuka pintu. Nah, padahal Manchester United di sisi lain juga secara tegas menegaskan bahwa Manchester United tidak ingin berkompromi dengan angka 30 juta euro. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, bagaimana Barcelona ini mentransfer Anthony Gordon dari Newcastle dengan angka juga yang cukup tinggi, di mana ya posisinya kurang lebih hampir sama. Ini sebenarnya juga sudah merupakan tanda-tanda kalau Barcelona memiliki perhitungan dan juga keputusan yang berbeda terkait dengan sebuah posisi yang ditempati oleh Marcus Rashford. Disebutkan oleh Chris Wheeler, belum ada komunikasi secara resmi dari Barcelona ke Manchester United kalau mereka tidak akan mendatangkan Marcus Rashford, walaupun ada beberapa laporan hari ini di Spanyol. Ya, artinya belum ada situasi yang resmi, tapi menarik bagaimana Fabrizio Romano sudah memberikan kabar kalau Barcelona tidak tertarik untuk membayar Marcus Rashford dengan 30 juta euro. Artinya apa? Ya, Barcelona tidak ingin membayar 30 juta euro, tapi mereka masih terbuka kalau seandainya ada keadaan-keadaan lain, ada skenario-skenario lain dari Manchester United. Nah, kalau Barcelona dan Manchester United yang menurut gue ini sudah, ya menurut gue selesai ini ya, Manchester United jelas tidak ingin berkompromi terkait dengan Marcus Rashford, apalagi dengan peminjaman selanjutnya. Seperti yang gue katakan sebelumnya juga gue sempat perkirakan, gue terlalu optimis pada saat itu kalau Marcus Rashford akan ke Barcelona, tapi dengan Anthony Gordon perlahan gue katakan bahwa nampaknya gue salah nih, perkiraan gue ternyata tidak tepat. Walaupun Hansi Flick menginginkan Rashford sangat menyukai Barcelona, tapi ternyata ada hal yang berbeda nih ya, terkait dengan situasi di Barcelona itu sendiri, sehingga ya mereka tidak mengaktifkan opsi beli dari Marcus Rashford. Tapi seperti gua katakan juga sebelumnya, kalau akan ada klub lain. Marcus Rashford pemain yang berkualitas, sempat sebelumnya Bayern Munchen misalnya ya dikabarkan berminat terkait dengan Marcus Rashford, ada kendala terkait dengan gaji, dan gua perkirakan mungkin akan ada satu klub lagi, paling tidak seperti itu, yang menyatakan minat dengan Marcus Rashford. Apakah dari Premier League, apakah dari luar Premier League? Menurut gua itu sangat mungkin terjadi, apalagi kalau Marcus Rashford bisa menunjukkan penampilan yang baik di Piala Dunia nanti. Intinya adalah tidak perlu berkecil hati, katakanlah seperti itu ya, bagi Manchester United, karena memang yang diinginkan oleh Manchester United adalah pemasukan income
yang signifikan dari Marcus Rashford sekaligus juga penghematan dari sisi pengeluaran gaji untuk Marcus Rashford. Dan menurut gue dari sisi itu gue masih optimis nih Manchester United bisa mendapatkannya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.